Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sampai saat ini masih bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian tahsin dan tafsir ringkas dari Juz Amma. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita ya Rasulullah SAW, dan juga kepada keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Taib. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan Suratul A'la. Suratul A'la, Suratul Makkiyah. Suratul A'la adalah merupakan Suratul Makkiyah, surat yang turun ketika Nabi masih di kota Mekkah. Tadhkirun nafs, jadi antara intisari dari Suratul A'la adalah tadhkirun nafs bil hayatil ukhrawiyah, yaitu mengingatkan jiwa akan kehidupan akhirat. Wa takhlisuha min at-ta'alluqati ad-dunyawiyah, sehingga jiwa bisa terlepas, ya, melepaskan diri dari ketergantungan kepada duniawi. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Terdiri dari 19 ayat. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Huruf sin di sini huruf shafir sughra, sa, ya, keluar dari ujung lidah di ujung gigi seri bawah. Ba syiddah dan jahar, bi ditekan, ya, huruf syiddah. Ha huruf hamas, hi, keluar di tengah tenggorokan, huruf hamas dan rakhawah. Sabbihi, kemudian sin shafir sughra, desisnya paling kecil, mim tawassut, ma, ra huruf takrir, rab, maksimal getarannya 2, ra, ya, ba syiddah, kaf huruf syiddah dan hamas, rabbikal, ka, ya, huruf yang keluar di pangkal lidah, itu setelahnya menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Alif lam al-qamariyah berarti dibaca jelas, maka tetap mengalir karena lam sifatnya tawassut. Rabbikal, Rabbikal, a syiddah dan jahar, a keluar di pangkal tenggorokan, ain tawassut. Di sini penyebutan hamzah jelas, tidak cenderung ke ain. A'la, lam huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, dan di sini syad wa qaf berhenti atau panjang 2 harakat. A'la, tidak boleh tertahan suaranya, la, tidak boleh tertahan seperti itu karena alif mat sifatnya rakhawah, dia mengalir. Al-a'la, gitu. Sabbih isma rabbikal a'la. Coba silakan sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Sabbihi dalam bahasa Arab ini dikata tasbih, artinya mensucikan, ya. Artinya nazih, ya, mensucikan. Ism yaitu mensucikan nama Rabbmu, mensucikan nama Allah alladzi ala khalqihi, itu yang tinggi, ya, maha tinggi atas seluruh makhluknya. Natiqan, khalqihi natiqan, tinggi atas seluruh makhluknya, natiqan yang mampu berbicara. Ya. Bismi 'inda dzikrika iyyahu wa ta'dhimuka lahu. Jadi kapan seseorang mensucikan Allah yang maha tinggi, ya, yaitu ketika seseorang menyebutkannya, ya, dan mengagungkannya. Berarti dalam setiap tasbih maka seorang hamba wajib mengagungkan serta mensucikan Allah Azza wa Jalla. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Hamzah wasal di sini a tipis, lam tawassut, kemudian za rukhawa dan jar. Jadi panjang 2 harakat. Alladzi, ya, panjang 2 harakat. Kha huruf hamzah dan rakhawah keluar di ujung tenggorokan. Kha. Lam tawassut, la, qaf syiddah dan jahar, sini tebal. Khalaqa. Jadi huruf lam diapit oleh 2 huruf yang tebal, namun dia tetap dibaca tipis. Khalaqa. Fa huruf hamzah, fa tipis juga. Sin huruf shafir sughra, kemudian tasdid di atas waw, ini dibaca, ya, jelas dia rakhawah dan jahar. Sa. Fasawwa. Enggak boleh sin cenderung ke waw, bukan saw tapi sa. Fasawwa. Gitu. Alladzi khalaqa fasawwa. Coba silakan. Ya, alladzi maknanya yang telah menciptakan, alladzi khalaqal insan sawiyyan, yang telah menciptakan manusia lalu menyempurnakannya. Ya. Menyempurnakan ciptaan Allah, yaitu penciptaan manusia. Sehingga hadirin sekalian, wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an dalam surat yang lain, ya, wa fi anfusikum, pada diri kalian terdapat tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Ya, afala tubsirun, maka tidakkah kalian melihatnya? Ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Jadi Allah menciptakan manusia lalu menyempurnakannya. Ya, lalu menyempurnakan ciptaannya, yaitu manusia, mulai dari 2 tangan, kemudian 2 kaki, kemudian jari jemarinya juga itu dapat memiliki ruas sehingga dia bisa memegang, ya, bisa memegang sesuatu dengan leluasa. Baik. Kemudian Allah menciptakan indera sehingga dengannya dia bisa memandang, ya, diciptakan lidah, bisa merasakan, bisa membedakan, ya, antara rasa yang terdapat pada makanan dan lain sebagainya. Itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi qaddara fahada. Huruf waw rakhawah, wa dengan menyungkan kedua bibir, lam tawassut, la, za rakhawah dan jahar. Walladzi, panjang 2 harakat, qaf syiddah dan jahar. Qa dan huruf syiddah dan jahar sama. Tapi huruf dal ini huruf tipis. Kalau qafnya tebal. Qadda. Jadi huruf dal enggak boleh ditebalkan. Ya. Ra juga huruf tebal.
huruf memiliki getaran maksimal 2 getaran. Fa huruf hamzah dan rakhawah, fa tipis. Fa, ha huruf hamzah dan rakhawah sama. Ya, kedua-duanya huruf hamzah dan rakhawah. Fa hada, ha. Tidak boleh berlebihan dalam penyebutan ha. Jangan sampai ke dada, tapi dia di pangkal tenggorokan. Ha, huruf yang ringan. Dal, syiddah dan jahar. Fa hada, bisa waqaf dia sama, tidak boleh tertahan suara, ya. Dia tetap mengalir. Wallazi qaddara fahada. Coba silahkan. Qafnya ditekan lagi. Qaddara wallazi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar, ya, kadar masing-masing, yaitu dan memberinya petunjuk. Qaddaral khalaiqa, ya, ajnasiha wa anwa'iha wa sifatiha. Jadi Allah yang telah menetapkan, ya, seluruh makhluk, jenis kelaminnya, kemudian anwa', jenis-jenisnya, dan sifat-sifat dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahada, ya, dan memberinya petunjuk. Kullu makhluqin, seluruh makhluk itu ila ma yunasibuhu. Ya, seluruh makhluk itu Allah Subhanahu wa taala memberinya bimbingan, ya, terhadap sesuatu yang sesuai, yang cocok dengannya. Gitu. Jadi kalau manusia di sini, hidayah di sini maksudnya adalah Allah membimbing seluruh makhluknya sehingga mereka memahami, ya, apa yang bermanfaat baginya. Dari sisi misalnya makanannya, apa yang cocok, itu beda antara makhluk yang Allah ciptakan. Tidak semua makanannya sama, tidak. Tapi ma yunasibuhu, apa yang sesuai dengannya. Misalnya yang di laut, apa yang sesuai dengannya. Tidak semua ikan di laut itu makanannya lumut misalnya, tidak. Tapi ada yang makanannya berupa hewan. Ya, jadi ada yang pemakan daging, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala menentukan ma yunasibuhu, apa yang sesuai dengan keperluannya. Gitu. Antara kambing dengan kucing beda jenis makanannya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya bimbingan serta memberinya petunjuk sehingga mengetahui, ya, apa yang munasib, apa yang cocok untuk kebutuhannya. Wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Huruf waw rakhawah, ya, lam tawassut, za, rakhawah dan jahar. Panjang di sini boleh sampai 5 harakat. Dia mad jaiz munfasil. Asalnya mad tabi'i, tapi karena ketemu dengan hamzah di beda kalimat atau beda kata, maka di sini menjadi mad jaiz munfasil. Boleh dibaca minimal 2 harakat. Wallazi akhraja, a tipis, kha huruf hamzah dan rakhawah tebal. Di sini a hamzahnya tidak boleh ditebalkan, bukan tapi a. Akhraja, ra-nya tebal, jim syiddah dan jahar, baca tipis. Alif lam al-qamariyah berarti dibaca jelas. Mim tawassut, ma, yang tebal huruf ra, ada sebelumnya fathah. Marra, ain tipis juga. Keluar di tengah tenggorokan dan panjang 2 harakat. Wallazi akhrajal mar'a. Coba silakan. Akhraja minal ard ma tar'ahu dawab.
dawabakum. Ya. Jadi Allah yang telah menumbuhkan di bumi, ya, yang telah menumbuhkan apa itu? Rerumputan, sehingga kalian bisa menggembala binatang ternak kalian. Ya, jadi rerumputan, kemudian daun-daunan itu yang dibutuhkan oleh binatang ternak, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menumbuhkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menumbuhkannya. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Rafa hamas sa tipis ya, jim syiddah dan jahar, ja ain tawassut luar tengah tenggorokan, lam tawassut juga baina syiddah wa rakhawah, ha huruf hamas dan rakhawah. Sini mad silah qasirah, berarti panjangnya 2 harakat. Faja'alahu gitu. Hu keluar di pangkal tenggorokan, huruf rakhawah dan jahar. Jadi tanpa mengalir nafas, dia hanya mengalir udara tanpa mengalir nafas. Baik. Sa huruf hamas dan rakhawah. Sa dia mengalir udara dan suara, tapi tidak berdesis. Sa. Huruf mad di sini alif itu alif mad ketemu dengan hamzah dalam satu kata, maka di sini menjadi mad wajib muttasil, tidak boleh kurang dari 6 harakat. Ya. Tidak boleh kurang dari 4 harakat, maksimal 5 harakat. Ghusaan, hamzah jelas, ditekan. Kemudian hamzah berikutnya ya juga sama, huruf hamas, ya mengalir nafas. Waw rakhawah dan jar, panjang 2 harakat. Ya. Faja'alahu ghusaan ahwa. Silakan. Ahwa faja'alahu ghusaan ahwa. Ay faja'alahu fasayyarahu, ya, fasayyarahu hashiman yabisan. Rumputan tersebut yang tadinya hijau, ya, juga dijadikannya rumputan yang kering. Ahwa yaitu kehitam-hitaman, yabisan dia kering. Ma'ilan lis-sauda, ya, atau lis-sawad, dia cenderung kehitam-hitaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu ya menjadikannya khadra, yaitu hijau, dan juga Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikannya kering dan cenderung kehitam-hitaman, ya. Ba'da an kana akhdar, ya, yang sebelumnya tanaman tersebut atau rumputan tersebut yaitu berwarna hijau. Dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Huruf sin shafir sughra, sa, ya, nun tawassut, qaf syiddah dan jar. Sanuqu, ini pantulannya tetap tebal, ya, karena qaf huruf tebal, ra tipis, ri. Sanuqri, gitu. Sanuqri'uka, hamzah jelas syiddah dan jar, kaf syiddah dan hamas. Fa huruf hamas dan rakhawah, lam tawassut, panjang 2 harakat. Fala tipis. Ta huruf syiddah dan hamas, ta. Nun sukun untuk menensin ikhfa. Di sini karena sin huruf tarqiq, maka ikhfanya juga dibaca tipis.
tan, berarti nunnya samar, masih terdengar namun samar dan dibaca tipis. Sa huruf shafir sughra, sa. Fala tansa, itu panjang 2 harakat, ya, ikhfa. Thayyib. Sanuqri'uka fala tansa. Coba silakan. Ya. Fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Baik, sanuqri'uka maknanya sanuqri'uka ayuhar rasul al-Qur'an. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Ya. Fala tansa, ya, wa najma'uhu fi sadrika, lalu kami yang kumpulkan di dadamu. Walan tansahu, dan kau tidak akan lupa darinya. Ya. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui malaikat Al-Amin, ya, malaikat Jibril alaihissalam yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Rasul juga, ya, sudah dikenal dengan Al-Amin semenjak beliau sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu berarti Al-Quran ini benar-benar, ya, dapat dipercaya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Fala tansa, maka engkau tidak akan melupakannya, ya. Walan tansahu, engkau tidak akan lupa darinya. Ini anugerah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau yang tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis, akan tetapi Jibril mentalqinkan Al-Quran sehingga Rasul dapat menghafalnya dan tidak lupa, ya, tidak lupa dari ayat-ayat tersebut. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Hamzah syiddah, illa panjang 2 harakat, mim tawassut, ma sya huruf hamzah dan khawah. Ini alif mad ketemu dan hamzah dalam satu kata berarti mad wajib, enggak boleh kurang dari 4 harakat. Sya'a, syiddah dan jahar, ya, tipis. Lafdzul jalalahnya dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Illa ma Allah. Jadi a nggak boleh ditebalkan, tapi a tetap tipis, ya. Karena huruf hamzah ini tidak berubah. Illa ma Allah. Coba silakan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Hamzah syiddah, tasydid di atas nun, gunnah ditahan 2 harakat. Innahu, ha panjang 2 harakat, mad silah qasirah. Ya'lam, ya tipis, in ya huruf tawassut, ya. Ya'lamul jahra, jim syiddah dan jar, ha huruf hamzah dan khawah. Ra huruf takrir, ya, tebal. Jahra wa ma, huruf wa khawah, mim tawassut, panjang 2 harakat. Wa ma, kemudian ya rakhawah dan jar, kha huruf hamzah dan khawah. Ya fa tipis, panjang 2 harakat. Fa huruf hamzah dan rakhawah. Di sini di saat waqaf juga sama, berarti tanpa menahan suara, ya. Wa ma yakhfa, gitu.
innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Coba silakan. Ya'lamul, harus sempurna bunyi lamnya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik. Jadi illa masya Allah, Al-Quran yang dibacakan kepadanya Rasul tidak dapat melupakannya, illa kecuali jika Allah menghendaki, ya, illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki, an tansahu minhu li hikmatin, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki engkau dapat lupa darinya, ini li hikmatin, dalam untuk satu hikmah, ya. Apakah itu bentuknya pelajaran atau yang lain sebagainya. Innahu subhanahu ya'lamu, sesungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ma yu'lam, apa yang nampak, ya, apa yang nampak, wa ma yukhfa, dan apa yang dirahasiakan, apa yang tersembunyi, ya, apa yang dirahasiakan, apa yang tersembunyi, alaihi syai'un min dzalik, ya. Jadi segala sesuatu, apakah itu yang tampak ataupun yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun, ya. Ini berkaitan dengan segala permasalahan, ya. Apakah hajat dan keperluannya ketika seorang berdoa sepertiga malam yang terakhir di dalam kesunyian, tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka Allah mengetahuinya dan Allah akan mengabulkan permohonannya. Atau binatang, ya, yang sedang membutuhkan pertolongan Rabbnya, ya, berhajat kepada sesuatu, berhajat kepada pertolongannya, dia tinggal di tengah-tengah hutan belantara, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya dan akan memberikan hajat dan keperluannya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Maka oleh karenanya, ya hadirin kaum muslimin, ikhwani wa akhwat fillah, jadi berhati-hatilah dalam melakukan segala sesuatu. Jangan kita beranggapan apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh Allah karena tersembunyi dari pandangan mata orang lain. Tidak demikian. Jadi wajib kita meyakini bahwasanya Allah selalu melihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka hati-hatilah kita dalam berbuat, ya, dalam melakukan perbuatan, apakah itu perbuatan, terutama orang-orang itu sembunyi dari perbuatan yang buruk, ya. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui perkara yang tampak dan yang tersembunyi, maka kita akan selalu waspada dari perbuatan-perbuatan yang tercela, walaupun tidak ada seorang pun yang melihatnya, ya. Baik. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Huruf waw rakhawah, nun tawassut, ya rakhawah dan jahar. Sin huruf safir sughra. Wa nuyassiruka, ru tebal, kaf syiddah dan hamas. Lam tawassut, alif lam juga di sini, ya, dibaca jelas. Lil tetap mengalir sebagian dari suara karena lam termasuk huruf pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Ya rakhawah, yus sin, nggak boleh huruf sin ini dibaca qalqalah, yus misalnya nggak boleh, tapi dia mengalir yus ra, gitu ya, ra panjang dua harakat, bisa dua qaf, ya. Maka di sini sama seperti di ayat sebelumnya, tidak tertahan karena berhenti di atas mad alif mad, ya.
Alif mat sifatnya rakhawah dan apa? Jahar. Wa nuyassiruka lil yusra. Coba silakan. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Nuyassiru nuhawwinu 'alaika. Kami akan mudahkan. Ya. Kami akan mudahkan kepadamu ya atau bagimu ke jalan kemudahan. Ya. Allah akan mudahkan jalan apa? Jalan kemudahan kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah ya jalan kemudahan tersebut adalah al-amalu bima yurdillahu minal a'mal. Yang dimaksud adalah Allah akan memudahkan jalan dalam melakukan kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, allati tadkhulul jannah. Yang dengan kebaikan tersebut seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi jalan ya untuk mengerjakan amal saleh Allah berjanji untuk memudahkan baginya. Walaupun di sini bagi Rasulullah SAW dan juga bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya hendaknya kita selalu meminta hidayah, ya, meminta kemudahan. Bukan hanya kemudahan dalam masalah perkara yang keduniaan, akan tetapi kita juga meminta agar dimudahkan untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu. Jadi memudahkan orang lain juga itu termasuk dari kemudahan. Baik. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra. Fa hamas dan rakhawah. Sa tipis. Za rakhawah dan jahar. Za kaf syiddah. Fadzakkir dan hamas ya tipis sini karena karena sebelumnya kasrah. In hamzah syiddah, nun sukun kemudian nun idgham bi gunnah. In gunnah ya, na nun tawassut, fa hamas nafa'ati in dengan tenggorokan mengalir dia. Nafa'ati zik alif lam asy-syamsiyah berarti diidghamkan. Nafa'ati zik zik kaf syiddah dan hamas ya, huruf takrir maksimal getarannya 2 getaran, dan panjang 2 harakat ya. Sini di waqaf juga tidak boleh tertahan suara karena alif mat sifatnya rakhawah itu. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Silakan. فذكر إن نفعت الذكرى. Ya, fadzakir maknanya fa'il. Ya, berilah peringatan, berilah nasihat. Fadzakir, berilah nasihat. Bima nuhihi ilaika. Nasihat itu diberikan, yaitu nasihat yang telah kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran. Jadi nasihat utama, sumber nasihat itu yang paling utama dari Al-Quran. Itu sumber, ya. Maka di sini fadzakir maksudnya dalam berikan nasihat, berikan peringatan, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkirhum ma damat ya dzikra masmu'ah. Berilah peringatan tersebut selama peringatan tersebut
ya, selama peringatan tersebut madama dzikra masmu'ah. Peringatan tersebut itu didengar. Ya, peringatan tersebut bisa bermanfaat bagi mereka yang mau mendengarkan nasihat. Gitu. Di sini ada dua kandungan dalam ayat ini. Yang pertama, nasihat yang paling berharga itu yang Allah wahyukan, itu Al-Quran. Kemudian nasihat itu dari Rasul, ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama manusia masih mendengar nasihat, maka berilah peringatan kepada mereka. Ya, karena peringatan tersebut bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi mereka yang mendengarnya. Baik. Fadzakir in nafa'atir dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Sin safir sughra, ya rakhawah, za rakhawah dan jahar. Sayadzakka, kaf syiddah dan hamzah tipis, ru tebal, ru, mim tawassut, nun sukun kemudian ya idgham bi gunnah, mai, ya idgham bi gunnah, berarti idgham maknanya idkhal, memasukkan bunyi nun ke dalam huruf idgham bersama dengan dengung. Ya rakhawah dan jar, kha huruf hamzah dan rakhawah, ya itu ujung tenggorokan, tidak ada getarannya, ya. Ya sya, sya huruf hamzah dan rakhawah serta tafasyi, menyebarnya udara di mulut. Sya panjang 2 harakat. Sayadzakkaru man yakhsha. Coba sama. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik. Ay sayadzakkaru, ya, satta'idu, ya, bimawa'idhika man yakhaf Allah. Li'annahu alladhi yanfa'u bil maw'idhah. Berarti yang bermanfaat itu fadzakir, ini lafaznya umum, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat, ya, bagi manusia secara umum. Dan sayadzakkaru yang dapat mengambil, ya, mengambil nasihat, yang dapat menerima nasihat, yang dapat mengambil faedah dari nasihat tersebut adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika diberikan peringatan, ya, lalu dia menerimanya, ya, dan menjalankannya, ya, dan dia termasuk orang yang man yakhsha, itu orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena amalan itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Dia akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Ya. Kalau perbuatan baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau perbuatan buruk maka dia akan mendapatkan balasannya berupa azab dan siksaan. Jadi orang yang mendengar nasihat, ya, tidak semuanya dapat mengambil pelajaran. Karena mereka yang takut kepada Allah lah yang dapat mengambil atau dapat menerima nasihat yang baik tersebut. Baik. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Huruf waw, rakhawah, ya, rakhawah dan jar, ta, syiddah dan hamzah, jim huruf syiddah dan jar, wa yatajannabuha, tan 2 harakat, ba syiddah dan jar, bu, ha huruf hamzah dan rakhawah, ya, ha alif lam al-qamariyah dibaca jelas, a syiddah, asy-sya huruf hamzah dan rakhawah, ya, qaf syiddah dan jahar, qa sini ditekan, ya, wa yatajannabuha al-ashqa, berarti panjang juga 2 harakat, ya, juga tidak tertahan, gitu. Coba sama, wa yatajannabuha al-ashqa.
Ya, ha tipis. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha ay yabta'id anil mau'izah, yang selalu menjauh dari nasihat, dari peringatan itu adalah yang firu minha, dan lari darinya. Siapa mereka itu? Yaitu yang pertama orang kafir. Li'annahu asyaddun nas ya syaqa'an fil akhirah ya lidukhulihi fin nar. Karena mereka adalah orang yang paling celaka di akhirat kelak, karena mereka adalah merupakan penghuni neraka. Ya, dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, sehingga tidak bermanfaat, ya, tidak berfaedah nasihat yang diberikan kepada mereka, itu orang-orang kafir dan mereka yang menutup diri dari nasihat dan peringatan. Ya. Dan ashqa, kelak dia menjadi manusia yang sangat celaka. Kenapa celakanya? Dijelaskan oleh al-Mufassir di sini, lidukhulihi finnar. Dia celaka karena dia akan disiksa di neraka nantinya. Nauzubillah. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Hamzah wasal di sini baca tipis. Alladhi, makanya tidak boleh dikasih harokat, ya. Setiap hamzah wasal tidak boleh diharakati, ya. Ya, walaupun ada mushaf ya, cetakan Indonesia itu kadang-kadang dikasih baris, ini nggak boleh, ya, karena dia menjadi hamzah qat'i nantinya. Ya, sementara di sini hamzah wasal, ya, dibaca sesuai dengan harokat yang sesuai dia nantinya. Ashqal ladzi, kemana hamzahnya? Itu, ya, alif lam itu. Maka hamzah wasalnya itu ketika itu dihilangkan, gitu. Tapi kalau dikasih harokat ashqa alladzi, ini nggak boleh, bukan seperti itu secara membaca, maka tidak boleh diharokati. Jadi di atas hamzah wasal kalau kita lihat itu seperti huruf shad kecil, ya. Dan sifatnya sama, di syiddah dan jar, lam tawassut, dza rakhawah dan jar, panjang dua harokat. Ya rakhawah, ya shad huruf shafir kubra, sa, ya tetap tipis. Iya, ya, nggak boleh tebal kena pengaruh shad. Yas, lam tipis, alif lam asy-syamsiyah berarti didengamkan. Berarti di sini gunnah, ditahan dua harakat. Yaslanna, nun panjang dua harakat, ra huruf takrir. Ral, alif lam al-qamariyah dibaca jelas. Kaf syiddah dan hamas. Kub, qalqalah sughra, tipis. Yang tebal di sini huruf ra-nya. Kubra, gitu ya. Alladzi yaslan naral kubra. Coba silakan. Ku tipis. Alladzi yaslan naral kubra. Baik. Alladzi, ya, alladzi yadkhulu naral akhirah. Ya, jadi orang yang celaka, mereka yang kelak yasla mana yadkhulu, dia akan masuk ke dalam api neraka. Al-kubra itu yang besar, yang paling besar. Kubra. Yuqasi harraha, ya, yang tidak bisa, ya, nggak bisa dibayangkan bagaimana panasnya, ya, bagaimana panasnya api tersebut. Wa yu'anihi abadan, dan dia kelak akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang celaka, yaitu mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang tidak bertobat dari dosa dan kesalahan, ya, terutama pelaku dosa-dosa besar, ya. Ya, kalau pelaku dosa besar, ya, maka mereka kelak, itu tahta masyiah,
Akidah Ahlus Sunnah, ya, mereka sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Ya. Akan tetapi bagi mereka yang mati di atas kekufuran, wa matu wa hum kuffar, mati dalam keadaan kafir, ya, maka mereka itu akan kekal di dalamnya. Bahkan mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka kelak, gitu ya. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Tidak akan berguna harta dan keluarganya. Harta tidak dapat, dengan harta dia tidak bisa menebus dirinya dari azab Allah. Keluarga tidak bisa menolongnya, tidak bisa menyelamatkannya dari neraka tersebut. Bahkan mereka hanya menjadi bahan bakar di neraka. Ulaika hum waqudun nar. Mereka kelak hanya menjadi bahan bakar di neraka. Ini Allah Subhanahu wa taala yang khabarkan di dalam Al-Qur'an. Bagi siapa? Bagi mereka yang mati di atas kekufuran. Gitu ya. Jadi yaslan narul kubra, yang kelak akan masuk dalam neraka yang dahsyat hanyalah orang-orang yang celaka. Ya, yaitu mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas kekafiran. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sahur hamas sama khawah. Ya, mengalir suara dan berdarah tapi tidak berdesis. Mim tawassut. Summa, ini gunnah ditahan 2 harakat. Lam tawassut, la, ya rakhawah dan jahar. Mim tawassut panjang 2 harakat. La yamutu, ta syiddah dan hamas. Fa huruf hamas dan rakhawah, fi panjang 2 harakat. Ha huruf hamas dan rakhawah juga panjang 2 harakat. Fiha waw rakhawah lam tawassut wa la yah, ya huruf rakhawah dan jahar. Ha huruf hamas, ya dipanjang 2 harakat, ya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Coba sama-sama. Tayyib. Kemudian la yamutu fiha. Maknanya summa yakhludu finnar, kemudian mereka kekal di neraka, ya, bahaitsu la yamutu fiha fayastarih mimma yuqasihi minal azab, ya. Jadi dia akan kekal di neraka karena dia tidak mati di dalamnya sehingga dia terbebas dari siksaan. Wala yahya hayatan thayyibah karimah, ya, dan tidak pula dihidup, ya, dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Ya, berarti penghuni neraka jahanam, ya, dia selalu dalam siksaan, gitu, ya, selalu dalam siksaan selama-lamanya. Dia tidak bisa mati, ya, ingin mati nggak bisa, walaupun bunuh diri di neraka nggak akan mati lagi, gitu ya. Wala yahya, dan tidak juga hidup. Maksudnya, ya, setiap manusia mendambakan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, ya, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, tapi dia hidup di neraka, itu adalah hidup dalam keadaan sengsara, gitu ya. Ketika kulitnya telah hangus, terbakar, lalu diganti lagi dengan kulit yang lain, gitu. Hangus, diganti lagi dengan kulit yang lain, diminumkan air yang mendidih, hancur usus-ususnya, jadi seperti sedia kala. Jadi demikianlah apa yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan. Istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, istiqamah dalam mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga istiqamah dalam mentaati Rasul, ya, ta'atuh bima amar, taat dalam perintah-perintahnya. Itu.
tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Wa la ya'budallaha illa bima syara'. Seseorang tidak beribadah kecuali di atas syariat Nabi SAW. Gitu. Jadi orang yang mampu istiqamah, maka dialah yang akan terbebas dari ancaman tersebut, dari azab dan siksaan. Kalau yang lainnya tidak ada jaminannya, ya, na'udzubillah. Baik. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. Huruf qaf syiddah dan jahar, dal sama ya, tapi huruf qafnya yang tebal. Kalau dal tipis, qad di pantulannya mengalir, hamzah syiddah, a, fa huruf hamzah dan khawah, af lam tawassut, ha huruf hamzah dan khawah keluar di tengah tenggorokan. Qad aflaha man, mim tawassut, nun sukun berintah, ikhfa di sini tipis juga karena ta huruf tarqiq. Man tazakka tipis, za huruf shafir wusta, za ya, huruf yang memiliki desis tapi tidak mengalir nafas. Man tazakka, syiddah dan hamas ya, panjang dua harakat tipis. Qad aflaha man tazakka. Silakan. Man tipis. Qad aflaha man tazakka. Ya, kok ditekan ya. Kalau di pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Qad ya, sungguh ya. Qad maknanya sungguh. Aflaha maknanya faz. Ya, sungguh beruntunglah. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang mensucikan dirinya. Itu mereka yang mensucikan dirinya ya, minasyirki wal ma'asi, selalu membersihkan dirinya dari syirik dan dari dosa, dan dari kesyirikan. Mereka lah orang yang beruntung ya. Di antaranya mereka mensucikan dirinya itu dengan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul ya, hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, dan juga beriman kepada takdir baik dan buruk gitu ya. Jadi mereka lah yang pertama orang yang mensucikan dirinya, yaitu ketika dia beriman, karena al-iman atau al-islam yadubbu ma qablah. Islam itu dapat menghapuskan segala keburukan yang telah lalu. Atau yang berikutnya, kalau seandainya dia seorang muslim tapi bermaksiat, maka bagaimana dia harus mensucikan dirinya? Yaitu dengan bertaubat ya, dengan bertaubat ya. At-taubah yadubbu ma qablah. Sebagaimana apa yang Nabi katakan, taubat itu dapat menghapuskan sesuatu yang telah lalu, dapat mensucikan dirinya dengan taubat. Dan juga bagaimana seorang mensucikan dirinya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah ya, di antaranya berwudu ya, berwudu dengan cara yang Nabi ajarkan. Maka Nabi mengatakan orang yang berwudu itu dosa-dosanya akan bersih darinya melalui tetesan-tetesan air wudu itu yang mengalir. Kemudian langkahnya ke masjid bagi laki-laki itu dapat menghapus dosanya. Yaitu mereka lah orang-orang yang beruntung, yang mensucikan dirinya. Dan kemudian salat 5 waktu ya, kemudian umrah dengan umrah berikutnya itu termasuk pengampunan ya. Itulah mereka orang-orang yang mensucikan dirinya. Tayyib. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Coba ulang sekali. Qad aflaha, coba baca sama.
Man tipis. Man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Huruf waw rakhawah. Wa adza rakhawah dan jahar. Kaf syiddah dan hamas ra huruf takrir. Maksimal 2 getaran. Wa dzakara isma mim tipis. Ra huruf takrir tebal. Ba syiddah dan jahar, ha huruf hamas dan rakhawah. Rabbihi fa huruf hamas dan rakhawah. Sad huruf safir kubra. Sa tebal. Fasalla lam tipis ya. Jadi di sini huruf yang tebal diapit oleh 2 huruf yang tipis. Ya, huruf-huruf yang terqiq, huruf yang tipis di sini tidak boleh tebal karena pengaruh huruf shad. Fa tetap tipis. Fasalla gitu. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Silakan. Rabbihi panjang 2 harakat ya, masilah qasirah. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Baik. Wa dzakara lalu dia mengingat nama Rabbnya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ya itu mengingat itu atau menyebut Rabbnya bima syara'a min anwa'iz zikr, yaitu dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Jadi dia menyebut nama Allah maksudnya adalah dengan membaca zikir yang disyariatkan ya, bukan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya gitu ya. Bukan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, tapi zikir yang ada tuntunannya. Wa addas salat. Kemudian fasalla maksudnya dia melaksanakan salat. Kemudian dia melaksanakan ibadah salat. Gitu. Aqimis salat li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya, jadi salat itu bahagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti cukup zikir enggak perlu salat. Ya, itu satu pemahaman yang khati, pemahaman yang keliru. Jadi yang benar adalah dia memperbanyak zikir kepada Allah dan juga mendirikan salat. Apakah itu salat fardu juga salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Ya, itu ciri orang yang mensucikan dirinya. Ya, dia banyak berzikir, istighfar, kemudian doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan ibadah salat. Baik. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Urba syiddah, bal lam tawassut, ta syiddah dan hamas, tu hamzah syiddah dan jahar, berarti ditahan. Bal tu si huruf hamas tambah khawah, si ya mengalir udara dan suara tapi tidak berdesis. Ra takrir, ru tebal, panjang 2 harakat nada waw sukun sebelumnya dhammah, nun tawassut dan syiddah rakhawah, alif lam al-qamariyah berarti dibaca jelas. Bal tu'thirunal ha, dua tengah-tengah ya rakhawah dan jar panjang 2 harakat. Hayata ta syiddah dan hamas. Alif lam syamsiyah berarti didawamkan. Hayatad dunya. Di sini nun sukun ketemu dan ya. Ya dibaca izhar, berarti ini di sini yang dikecualikan, idgham yang dikecualikan. Ya, nun ketemu dengan ya di lafaz ad-dunya. Ya, berarti dibaca izhar, berarti jelas. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Coba silakan. Ya. Bal tu'thirunal, huruf panjang 2 harakat. Bal tu'thirunal hayatad dunya.
Iya, baik. Tu'sirun maknanya itu bal tuqaddimunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Siapa yang lebih mendahulukan kehidupan dunia adalah mereka orang-orang kafir. Ya. Segala keinginannya yang sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya itu yang lebih dia kedepankan. Gitu ya, untuk bersenang-senang, yatamatta'un wa ya'kulun, mereka bersenang-senang, mereka makan, semua tidak ada larangan baginya, ya, makan, semua yang bergerak dimakan. Innauzubillah. Beda dengan orang-orang yang beriman. Dia hati-hati dalam memilih makanan. Mereka lebih mengutamakan dunia, mengumpulkan harta. Dia tidak peduli dari yang halal atau yang haram. Ya, yang penting dia senang. Yang penting apa keinginannya tercapai. Itu adalah orang-orang kafir, ya, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Beda dengan orang-orang yang beriman. Mereka berhati-hati dalam keduniaan. Jangan sampai dia terlena oleh dunia, ya, jangan sampai dia tertipu olehnya. Ya. Dia selalu berhati-hati dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir tidak, ya, mereka tujuan hidupnya adalah untuk bersenang-senang. Tujuan hidupnya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, mereka tidak pedulikan. Nah, itu gambaran mereka yang rugi, yang celaka, ya, gambaran orang-orang yang celaka kelak di akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Huruf waw, rakhawah dan jahar. Alif lam al-qamariyah baca jelas. Syiddah panjang 2 harakat. Kha huruf hamzah dan rakhawah. Khi. Di sini tafkhimnya nisbi. Khi. Ra huruf takrir. Ta syiddah dan hamzah. Kemudian kha huruf hamzah dan rakhawah. Keluar ujung tenggorokan. Khairun. Tanwin kemudian ra idgham bi gunnah. Ya. Waw rakhawah hamzah syiddah. Ba huruf syiddah dan jahar. Qalqalah sughra. Maka dibaca tipis. Yang tebal huruf qafnya. Abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Coba sama-sama. Tipis. Wal akhiratu khairun wa abqa. Al-akhirah, ya, yaitu kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan sifatnya kekal. Ya. Wa afdal minad dunya. Dia akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Min mata'in wa ladzatin. Dari kesenangan dan kelezatan. Ya. Abqa maknanya adwam, dia akan kekal. Li'anna ma fiha min na'imin la yanqati'u abadan. Karena kenikmatan di akhirat kelak itu tidak pernah terputus. Ya, seseorang akan senantiasa mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Itu ya di akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Ya, carilah
segala sesuatu yang Allah telah persiapkan bagi kalian, yaitu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bahagianmu di dunia. Jadi kalau dunia bukan tujuan, ya, dunia hanya keperluan. Tujuan manusia adalah bagaimana dia mampu meraih kemuliaan akhirat. Gitu. Dengan keduniaan yang dia manfaatkan dalam kebaikan. Jadi harta yang dititipkan oleh Allah untuk apa? Untuk kebahagiaan akhiratnya. Dengan harta tersebut dia mampu menjalankan, merealisasikan kewajibannya terhadap Allah dan Rasulnya, dan juga kewajibannya terhadap tetangga, terhadap manusia yang membutuhkan. Ya, baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Baik. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Hamzah syiddah, tasydid atas nun gunnah. Inna, ya, gunnah ditahan 2 harakat. Ha huruf hamas. Hadza panjang 2 harakat. Hadza la fi, lam tipis, fa huruf hamas dan khawa, alif lam asy-syamsiyah berarti diidghamkan. La fis, itu ya, yang tebal huruf shadnya. Su, ha huruf hamas, fa huruf hamas dan khawa. La fis suhufil u, alif lam al-qamariyah. Berarti dibaca jelas. La fi suhufil u, hamzah syiddah dan jahar. Waw sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca panjang. Lam tawassut, la panjang 2 harakat. Ya, dibaca panjang 2 harakat. Saat waqaf di sini juga tidak boleh ditahan suaranya karena alif mad masuk huruf rakhawah. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya hadza, yaitu ini, ya, berkaitan dengan nasihat, terdapat dalam suhuf, lembaran-lembaran yang pertama. Coba baca sama. Inna hadza la fis suhufil ula. Za panjang. Inna hadza la fis suhufil ula. Baik. Jadi berita tentang yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat ini, apakah berkaitan dengan, ya, penciptaan, ya, berkaitan dengan dengan kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, atau tentang orang-orang yang bisa mengambil nasihat, dan orang-orang yang celaka serta orang-orang yang beruntung, itu Allah telah jelaskan juga di dalam kitab-kitab yang dahulu. Jadi syariat Allah itu bukan hanya kepada umat ini, ya, bukan hanya kepada kita umat Rasul, juga kepada umat-umat sebelumnya. Mereka ada larangan, ada perintah dan ada larangan juga, ya, di umat-umat sebelumnya, ya, dalam kitab-kitab mereka. Ya, makanya kisah Bani Israel, ya, mereka sampai dilaknat oleh Allah, ya, sampai dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi, ya, menjadi kera yang terhina. Itu karena mereka melanggar perintah, ya, karena mereka berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sungguh adil Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya perintah dan larangan bukan hanya kepada umat ini, akan tetapi juga terdapat pada kitab-kitab sebelumnya kepada umat-umat sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, ya, manusia
Yang selamat itu mereka yang bisa mensucikan, yang mampu mensucikan dirinya, ya, dengan mentauhidkan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya dengan mengikuti Rasul SAW, ya. Dan mereka yang celaka, mereka yang rugi adalah yang mereka yang membiarkan dirinya di atas kekufuran serta bebas dalam bersenang-senang, ya, dan juga mereka bebas dalam melampiaskan syahwat dan nafsunya, ya, tidak peduli dengan halal dan haram. Jadi mereka lah orang-orang yang celaka kelak. Nauzubillah, ya. Baik. Maka al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi umat dahulu dan umat sekarang sama. Ya, dalam kitab-kitab terdahulu juga terdapat perintah dan larangan, dan juga dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber petunjuk, ya, baik dalam kebaikan maupun dalam hal keburukan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semuanya, ya. Mereka menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Baik. Inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Huruf sad musafir kubra, su, ha huruf hamas. Kalau tengah-tengahkan fa huruf hamas dan khawah, qalqalah sughra. Ibra, ya, qalqalah sughra pantulannya mengalir. Ra tebal. Ha huruf hamas dan khawah panjang 2 harakat, mim tawassul. Ibrahim wa Musa, huruf khawah, mim tawassul. Waw sukun sabbi dhammah mat tabi'i panjang 2 harakat. Sin huruf safir sughra panjang 2 harakat saat waqaf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Coba sama-sama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Hiya suhuf, yang maksud adalah lembaran-lembaran tersebut al-munazzalah, lembaran-lembaran yang diturunkan atau kitab-kitab yang diturunkan, yaitu kepada suhuf Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga diturunkan kepada Musa alaihissalam, ya. Apakah dalam salat kita ada sunnah menyebutkan alaihissalam, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian, ya, orang-orang Islam ketika imam baca suhuf Ibrahim wa Musa alaihissalam? Ada sunnah seperti itu? Tidak ada tuntunannya, ya. Itu nggak ada tuntunan yang menjawab seperti itu, karena ini adalah bacaan Al-Quran. Allah menerangkan bahwasanya suhuf, ya, lembaran-lembaran tersebut atau kitab-kitab tersebut diantaranya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa, gitu, ya. Itu hanya kabar, ya, berita. Jadi tidak ada sunnah, itu tidak ada tuntunannya dalam salat membaca alaihissalam, ya, tidak ada tuntunannya. Jadi kita cukup mendengarkan, ya, bacaan imam, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi seperti itu tanpa menjawab alaihissalam, gitu. Jadi kesimpulan bahwasanya perintah dan larangan sudah terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Itulah bentuk atau seseorang cara untuk mensucikan dirinya agar dia menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak, ya, dengan mentauhidkan Allah, ya, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya, dan menjauhi larangan. Baik, kita baca sama dari awal. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
wa Musa. Baik. Ada pertanyaan, silakan. Tidak, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat kajian kita dan bisa mengambil pelajaran ya dari surat yang telah kita pelajari dan kita bisa amalkan sehingga kita bisa meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.